Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anoa Podcast, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengawasan pemilu dan pemilihan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, nama saya Dirwan dan hari ini saya akan bertindak sebagai host dalam kegiatan ini. Untuk hari ini kita ada dua hal yang spesial. Pertama, narasumber kita pada pagi hari ini luar biasa. Izin mungkin saya bisa bilang yang paling senior mungkin di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, karena beliau sudah cukup lama dikenal di dunia pengawasan pemilu. Selamat pagi pimpinan Pak Bahari. Pagi Pak Dirwan. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, mungkin untuk sebelum kita masuk ke topik ya, sobat-sobat Bawaslu sekalian, Pak Kodik mungkin bisa cerita ke sobat Bawaslu sejak tahun berapa sebenarnya Bapak sudah ada di Bawaslu dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih Pak Dirwan. Kalau mau bicara terkait dengan perjalanan hidup saya jadi penyelenggara pemilu, kalau saya jadi penyelenggara pemilu jadi sekretariat itu sekitar 2009, tahun 2009, kemudian jadi staf Panwaslu. Kalau belum ada Bawaslu, masih menggunakan Undang-Undang tahun 2004, kemudian pasca perubahan undang-undang itu Undang-Undang 15 tahun 2011, saya jadi staf di Panwaslu Kada Provinsi. Kemudian saya jadi tenaga ahli di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tahun 2013 sampai dengan 2018. Kemudian 2018 sampai 2023 saya jadi pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian tahun 2023 sampai 2028 insya Allah masuk periode kedua. Dan sebelumnya itu sebenarnya saya juga pernah menjadi pemantau pemilu tahun 2004, yaitu jaringan masyarakat pemantau pemilu, yaitu yang dibuat oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu. Oke, baik Bapak Bahari. Sekarang selaku koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, Bapak. Ya betul. Oke, siap. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Anoa Podcast. Dan sobat Bawaslu sekalian, hal spesial kedua yang ingin saya sampaikan di sini bahwa topik kita pada hari ini kalau menurut saya sangat menarik, karena kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama apakah Bawaslu mengawasi suatu tahapan ketika pemilu dan pemilihan telah selesai. Kita akan kupas di sini, dan topik pada hari ini akan membahas tentang pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kita kupas tuntas dan ujungnya akan sampai kemana. Oke. Baik. Izin Pak Kodir, pimpinan kami, mungkin sobat Bawaslu di luar itu pada prinsipnya tidak kayak penyelenggara pemilu mungkin, Tim. Mereka kadang masih bingung tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan Bawaslu, terutama berhubungan dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Boleh sampaikan ke sobat Bawaslu mungkin, Pim, sebenarnya apa sih itu pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan? Saya kira begini ya. Pertama, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu adalah bagian dari kerja-kerja pengawas pemilu yang dilakukan pada saat non-tahapan, yaitu memastikan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutahiran data berkelanjutan itu sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025, yaitu untuk memastikan bahwa data itu mutakhir atau kebaruan, sehingga pada saatnya nanti
diperlukan data itu betul-betul valid, misalnya menuju pemilihan umum atau pilkada tahun berikutnya. Oke, pada prinsipnya berarti ini salah satu hal yang diawasi oleh Bawaslu berarti. Iya, pada saat tahapan ini saya kira kerja-kerja pengawas pemilihan umum, saya kira banyak yang beranggapan bahwa Bawaslu itu pada saat tidak ada tahapan itu apa kerjanya, padahal kami sebagai pengawas pemilu banyak sekali kerja dari jajaran pengawas pemilu. Misalnya saja salah satunya itu mengawasi daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik Bapak. Mungkin ini menjadi informasi tambahan buat Sobat Bawaslu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bahari terkait apa itu pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan dan bagaimana Bawaslu mengawasinya ya Pak ya. Sejauh ini Pak, kira-kira Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah melakukan langkah-langkah apa saja Pak untuk memastikan PDPB pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan ini dilaksanakan dengan baik? Saya kira secara kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan beberapa hal. Pertama, saya kira kami secara kelembagaan menghimbau kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum di 17 kabupaten kota tambah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di wilayah masing-masing, termasuk KPU Provinsi pada semester pertama pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua, menyurati ke jajaran Bawaslu secara kelembagaan untuk berkoordinasi secara baik kepada pemangku-pemangku kepentingan, khususnya Komisi Pemilihan Umum yang ada di wilayahnya masing-masing, agar pada saat pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, saya kira kami Badan Pengawas Pemilihan Umum membuat posko aduan di 17 kabupaten kota tambah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat itu yang misalnya ada informasi ada pemilih ganda misalnya yang tidak valid, itu bisa melaporkan langsung ke jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira itu Pak Dirut. Oke, ada posko aduan Pim ya. Yeah. Ini menarik Sobat Bawaslu sekalian karena posko aduan ini mendekatkan masyarakat berarti Pim ya. Iya, betul. Simpelnya Pim, kalau seandainya ada masyarakat yang ingin mengadukan mungkin ke Bawaslu, ini gimana Pim kalau terkait posko aduan, apakah langsung datang ke Bawaslu atau gimana Pim? Ada dua yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pertama, bisa langsung datang ke Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, bisa melalui kontak yang ditulis di papan pengumuman atau media-media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di Facebook, Instagram, dan media-media lain yang bisa memungkinkan masyarakat itu bisa langsung komunikasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan setelah itu saya kira Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di wilayah provinsi, kabupaten itu bisa menindaklanjuti segera terkait dengan laporan atau aduan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke Pak, terima kasih, informasinya sangat valid ya sobat-sobat sekalian ya. Ini kan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini kan sudah mengawasi pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan ini cukup panjang Pak ya. Yeah. Selama melakukan pengawasan dari awal sampai sekarang, ada tidak Pak hal-hal mungkin yang disoroti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atau mungkin jajarannya di Bawaslu Kabupaten Kota, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang menjadi sorotan atau temuan oleh Bawaslu? Saya melihat pertama, saya kira jajaran teman-teman ini kurangnya melakukan sosialisasi di wilayahnya masing-masing terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini, sehingga saya kira tidak tersentuh secara keseluruhan terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, saya kira
ada beberapa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tidak seragam. Misalnya saja di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana itu komunikasi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum sangat baik, sehingga dalam memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan itu dapat informasi yang akurat. Yang kedua, ada memang juga beberapa kabupaten yang sampai saat ini Komisi Pemilihan Umumnya belum melakukan atau belum melakukan koordinasi dengan, sehingga datanya itu sama. Misalnya saja daftar pemilih pada saat pilkada kemarin terakhir sampai dengan semester 1 pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu masih sama dengan yang pemilihan gubernur, bupati tahun kemarin. Ini kan jadi persoalan. Idealnya masa di tiap kabupaten itu tidak ada yang bertambah atau tidak ada yang berkurang, karena kalau saya melihat di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu relatif dia ada yang naik, ada beberapa juga yang dicoret karena misalnya ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu juga menjadi catatan kami. Misalnya saja di Kabupaten Buton, kemudian di Kota Bau-Bau dan Buton Tengah itu kami lihat datanya sama dari pemilu, padahal ini sudah masuk semester pertama setelah pasca pilkada. Itu juga menjadi catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga ke depan saya kira koordinasi antara stakeholder yang ada di wilayah kabupaten kota kami berharapkan itu bisa berjalan baik, sehingga ke depan itu dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu mutakhir dan kebaruan. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, ini tadi Sobat Bawaslu sekalian sudah melihat bagaimana proses atau hal-hal apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu selama melakukan pengawasan PDPB. Kalau menurut Bapak, apakah ada tantangan mungkin ya, tantangan yang dirasa menjadi kendala di Bawaslu Pak? Boleh ceritakan ke Sobat Bawaslu Pak. Kendala kami ya sepanjang yang kami lihat dari pemilu ke pemilu ini, saya kira informasi daftar pemilih yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum itu keterbukaan. Hanya memang mereka juga punya alasan yang kuat terkait dengan tidak memberikan informasi, tapi ada beberapa Bawaslu kabupaten yang diberikan oleh sahabat-sahabat KPU. Ini malah yang koordinasinya baik itu malah datanya secara maksimal di wilayah kabupaten kota itu sangat luar biasa datanya, sehingga pada saat pemilu dan pilkada dalam pemutakhiran daftar pemilih pada saat pilkada dan pemilu itu tidak ada persoalan. Malah yang tidak kurang bagus lah komunikasinya dengan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum, malah agak kurang lah. Tetapi saya berharap ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk berkomunikasi dengan KPU, saya kira sampai saat ini berjalan baik. Hanya memang ada beberapa yang kurang maksimal dalam melakukan komunikasi. Saya kira pada prinsipnya tujuan KPU dan Bawaslu ini untuk memastikan menghasilkan pemilih yang akurat dan mutakhir, itu saya kira tujuannya sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hanya memang pola kerjanya kadang-kadang memang agak beda, tetapi kami memastikan jajaran Bawaslu untuk berkomunikasi baik dengan Komisi Pemilihan Umum, kemudian Dinas Catatan Sipil dan stakeholder lain yang ada di wilayah kabupaten kota untuk memastikan data ini benar-benar akurat. Misalnya dari pihak kepolisian, kan ada yang yang baru lulus misalnya jadi polisi, itu kan harus dicoret. Kemudian ada yang sudah pensiun, itu juga harus dicoret, dan TNI Polri yang ada di wilayah masing-masing. Itu juga menjadi catatan Badan Pengawas Pemilu yang menjadi masukan di pleno 3 bulanan dan 6 bulan di provinsi.
Saya kira itu Pak Dewa. Oke, menarik sekali Pak tadi yang disampaikan oleh Bapak. Tadi kan kita banyak bercerita tentang pengawasannya Pak ya. Iya. Nah, pastinya karena Bawaslu ini kan tidak hanya pada saat proses mengawasi, Iya. tapi ada pencegahannya juga Pak ya. Iya. Kalau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri Pak, apakah sudah melakukan langkah pencegahan sebelum pengawasan? Boleh disampaikan ke Sobat Bawaslu Pak, kira-kira apa yang telah dilakukan untuk pencegahan? Saya kira untuk pencegahan, saya kira tadi saya sampaikan di awal bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum secara kelembagaan itu melakukan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum yang ada di wilayah provinsi, dan kami jajaran Bawaslu Kabupaten Kota juga menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum yang ada di wilayah kabupaten kota. Yang berikutnya, saya kira untuk mencapai data yang valid dalam melakukan rekapitulasi di tingkatan provinsi, kabupaten, kota, kami juga secara kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ketika kita melakukan supervisi monitoring yang ada di kabupaten kota, kami melakukan uji petik di beberapa wilayah. Misalnya kami singgah di warung dan di rumah masyarakat, di warga, sehingga kami memastikan apakah dia sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum, sehingga itu menjadi catatan-catatan kami ketika kita menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum pada pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang baru semester 1 kemarin yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira begitu Pak Dewa. Baik Pak, menarik sekali. Kita mungkin langsung ke salah satu poin utama yang menjadi banyak pertanyaan di Sobat Bawaslu. Pertanyaannya gini Pak, pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini ujungnya sebenarnya kemana sih Pak ini sebenarnya? Saya kira ujungnya ini untuk pertama menghasilkan daftar pemilih itu yang yang mutakhir atau terupdate, sehingga pada akhirnya nanti menuju pemilu atau pemilihan tahun berikutnya, tahun 2009 yang direncanakan, itu sudah menghasilkan atau data yang valid pada saat rekapitulasi atau pleno di tingkatan kabupaten kota maupun di tingkatan provinsi. Sehingga kita tidak lagi kerepotan mengecek satu kembali, karena setiap triwulan di tingkat kabupaten, kemudian semester di tingkatan provinsi, dan di tingkatan nasional juga semester, sehingga kedepannya itu tidak ada persoalan-persoalan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh baik dari Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum, menghasilkan data yang betul-betul mutakhir dan kebaruan. Kami harapkan kan, kalau selama ini masih banyak sekali misalnya ada pemilih ganda, ada yang tidak terdaftar, dan itu sudah diselesaikan pada saat pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Tidak lagi nanti pada saat pemilu baru kita memutakhirkan daftar pemilih itu. Jadi kita sudah berpikir bahwa ke depan itu tidak ada persoalan-persoalan yang mungkin ada tetapi sudah sangat kecil dibandingkan tidak ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Kodir. Saya ingin kilas balik dulu tadi Pak terkait posko aduan. Mungkin tadi di awal kita sudah bahas, tapi ini menarik Sobat Bawaslu sekalian. Kalau seandainya ada pemilih nih Pak, dia baru saja usianya 17 tahun ini Pak, tiba-tiba dia cek namanya, dicek DPT, ternyata tidak terdaftar Pak. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan oleh pemilih baru ini Pak? Boleh Pak disampaikan ke kami? Saya kira pertama, saya kira Komisi Pemilihan Umum juga membuka aduan di wilayahnya masing-masing. Kami juga secara kelembagaan Bawaslu membuka posko aduan di wilayah masing-masing termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira langkah yang dilakukan oleh pemilih pemula ketika dia tidak terdaftar, saya kira bisa menyampaikan langsung tadi di kantor-kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang kemudian saya kira ada
website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ada juga media-media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa komunikasi langsung atau WA atau melalui website atau lewat email Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di wilayah kabupaten kota, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu secara kelembagaan. Minimal ada informasi awal. Ketika kami mendapatkan informasi awal, insya Allah semua jajaran pengawas pemilu yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti, karena di amanah undang-undang itu kalau kita tidak tindaklanjuti, kita malah ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena itu bagian dari tugas kita sebagai pengawas pemilu. Jadi kami berharap ini juga semua masyarakat mari bahu-membahu untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan segera untuk pemilu berikutnya. Dan kami harapkan, saya kira bukan cuma kerja-kerja KPU, Bawaslu, dan Dinas Catatan Sipil, tapi ini bagian dari kerja seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena ini tujuannya untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Sebenarnya ini mudah sekali Pak ya untuk masyarakat. Tinggal datang ke kantor Bawaslu atau mungkin kalau tidak bisa datang di chat di sosmed aja Pak ya. Sosmed bisa. Terbuka semua Pak ya. Insya Allah terbuka semua di. Oke, baik Bapak, terima kasih. Terakhir mungkin Pak, ini kayak semacam closing statement di podcast kita, di Annual Podcast. Kalau pandangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pak terkait seluruh proses non-tahapan pengawasan pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan ini, hal penting apa saja Pak yang menurut Bapak perlu disampaikan ke Sobat Bawaslu? Pertama, saya kira ucapan terima kasih kami kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di 17 kabupaten kota. Saya kira karena komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sangat baik, dan kami harapkan komunikasi dan koordinasi kami dengan Komisi Pemilihan Umum itu berjalan maksimal, sehingga pada saatnya nanti tidak ada data-data yang tidak valid. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Catatan Sipil yang selalu membersamai KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di setiap momen dalam pemutakhiran daftar pemilih maupun daftar pemilih berkelanjutan yang sementara kita lakukan kemarin. Yang berikutnya, saya kira juga harapan kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, saya kira kami harapkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa sama-sama mengecek datanya. Kalau tidak terdaftar atau ada pemilih ganda atau ada yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam daftar pemilih, bisa menyampaikan langsung di kantor atau di posko aduan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota. Insya Allah segera akan ditindaklanjuti oleh sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di wilayahnya masing-masing, karena itu memang bagian dari tugas kami sebagai jajaran pengawas pemilu. Tanpa ada masyarakat juga kami tidak bisa berbuat banyak, karena itu bagian dari pengawasan partisipatif yang selalu dibumikan oleh Bawaslu secara kelembagaan. Baik, terima kasih Bapak Bahari sudah meluangkan waktunya Pak. Sekali lagi terima kasih. Closing statement dan pandangan dari Bapak Bahari sekaligus mengakhiri podcast kita pada hari ini. Sobat Bawaslu, jangan lupa like dan subscribe ya di YouTube Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast kami, dan jumpa lagi di Annual Podcast di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam awas. Salam awas, cegah awasi tindak Pak ya.